Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nofria, NIM 2015-067, kelas 2C BKPI. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi untuk memenuhi tugas UTS saya, yaitu makul psikologi pendidikan. Langsung saja kita masuk ke pematerinya. A. Pengertian psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan merupakan cabang psikologi yang menerapkan teori-teori dan konsep psikologi untuk memahami dan meningkatkan pembelajaran dan pengajaran di lingkungan formal. B. Sejarah psikologi pendidikan. Sejarah psikologi pendidikan berkembang pada abad ke-18 yang ditandai adanya penelitian psikologi dan memberikan dampak yang besar bagi berbagai teori dan praktek di lingkungan pendidikan. C. Objek psikologi pendidikan. Objek psikologi pendidikan ialah manusia itu sendiri. Objek pendidikan dibagi menjadi dua, yaitu objek material dan objek formal. Objek material yaitu objek yang dipandang secara keseluruhan, contohnya kesosialan, kedokteran, dan sebagainya. Sedangkan objek formal yaitu objek yang dipandang melalui aspek-aspek yang penting. Selanjutnya kita masuk ke pemateri kedua yaitu makalah yang kedua, ruang lingkup pendidikan. A. Pentingnya psikologi pendidikan. Pengetahuan tentang psikologi diperlukan oleh dunia pendidikan karena dunia pendidikan menghadapi kepribadian dari psikologi seperti perilaku, kepribadian, dan berbagai aspek psikologi lainnya. B. Manfaat psikologi pendidikan terhadap proses pendidikan. Manfaat psikologi pendidikan ialah untuk memahami karakteristik didik, apakah termasuk anak yang lambat belajar atau yang cepat belajar. Dengan memantau karakteristik ini, guru dapat mendesain pendekatan belajar untuk anak didik yang berbeda tersebut, sehingga pembelajaran dapat dilakukan secara optimal sesuai karakteristik. C. Kontribusi psikologi terhadap proses pendidikan. 1. Kontribusi psikolog pendidikan terhadap pengembangan kurikulum. Kedua, kontribusi psikologi pendidikan terhadap sistem pembelajaran. Ketiga, kontribusi psikologi pendidikan terhadap sistem penilaian. Baiklah, di sini kita masuk ke materi 3, yaitu makalah teori memahami teori belajar. Yang pertama, teori belajar asosiatif. Teori belajar asosiatif adalah teori belajar yang semula dibangun oleh Pavlov berdasarkan pada eksperimen yang sudah dilakukan. Pavlov menyimpulkan bahwa perilaku itu dapat dibentuk melalui conditioning atau kebiasaan. B. Teori belajar fungsionalistik. Seperti diketahui bahwa dalam aliran behaviorisme ada yang asosiatif atau fungsional. Yang asosiatif dipelopori oleh Pavlov, sedangkan yang fungsional dipelopori antara lain oleh Thorndike dan Skinner. Ketiga, teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif yang berorientasi pada aliran kognitif Kohler. Teori belajar yang berorientasi pada aliran kognitif dirintis oleh Kohler berdasarkan eksperimen yang sudah dilakukan oleh membuat kesimpulan bahwa algoritma dalam belajar memecahkan masalah. Baiklah, kita masuk ke pemateri keempat, yaitu teori belajar Albert Bandura dan proses dalam sistem belajar.
teori belajar Albert Bandura. Teori belajar sosial menurut Bandura adalah orang belajar dari yang lain melalui observasi, peniruan, dan pemodelan. Yang kedua, proses dan sistem belajar. Pengertian proses dan sistem belajar. Pengertian proses pembelajaran. Pembelajaran merupakan proses kegiatan belajar mengajar yang juga berperan dalam membentuk keberhasilan belajar siswa. Sistem belajar pada dasarnya merupakan cara-cara untuk mencapai tujuan pembelajaran, yaitu tercapai hasil pembelajaran secara maksimal oleh peserta didik dalam kegiatan belajar. Baiklah, kita masuk ke pemateri kelima, yaitu teori belajar faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik. Pengertian perkembangan peserta didik. Perkembangan peserta didik merupakan hal yang penting untuk diperhatikan karena berjalan ke arah yang baik, tetapi pada kenyataan tidak semua perkembangan dapat berjalan dengan optimal sesuai dengan diharapkan. Hal pertama yang perlu dipahami itu adalah bahwa perkembangan tiap individu tidak sama. Hal ini sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Yang pertama itu nativisme. Nativisme adalah Schopenhauer adalah filosofi Jerman yang hidup pada tahun 1988 sampai 1880. Nativisme juga berpendapat jika anak memiliki bakat jahat dari lahir, ia menjadi jahat, dan sebaliknya jika anak itu memiliki bakat baik, akan menjadi baik. Selanjutnya, empirisme. Empiris yang diperoleh dari lingkungan berpengaruh besar terhadap perkembangan anak. Menurut aliran ini, pendidikan sebagai faktor luar memegang peranan sangat penting sebab pendidikan menyediakan lingkungan pendidikan bagi anak dan anak akan menerima pendidikan sebagai pengalaman. C. Konvergensi. Dengan demikian, aliran konvergensi menganggap bahwa pendidikan sangat bergantung pada faktor pembawaan atau bakat dan lingkungan sekitarnya. Kita masuk ke materi berikutnya, yaitu tugas pada fase perkembangan peserta didik. Perkembangan diartikan sebagai perubahan yang dialami oleh individu atau organisme menunjukkan tingkat kedewasaan yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan baik fisik maupun psikis. Fase perkembangan menurut Freud. 1. Fase oral, yaitu 0 sampai 1 tahun terfokus pada fungsi mulut. Yang kedua, fase anal, 1 sampai 3 tahun terfokus fungsi eliminatif atau pembuangan kotoran. Ketiga, fase valis, yaitu 3 sampai 5 tahun. Yang keempat, fase latenet, 5 sampai 12 tahun atau 13 tahun. Fase pubertas, 2 atau 13 tahun sampai 20 tahun. Fase genital, yaitu fase kematangan. Secara garis besar, para ahli membagi periodisasi perkembangan masa peserta didik ada 3: periodisasi biologis, 2 periodisasi didaktis, yang ketiga periodisasi psikologis. Baiklah, kita langsung masuk ke materi selanjutnya, yaitu hubungan antar pendidik dan perkembangan peserta didik dalam kepribadian. A. Pendidikan. Pendidikan merupakan bagian kehidupan pemahaman
seperti ini. Mungkin terkesan terpaksakan, tetapi jika mencoba melalui alur dan proses kehidupan manusia, pendidikan memegang peranan sebagai salah satu pilar utama dan menentukan perubahan sosial. B. Perkembangan peserta didik. Pertumbuhan dan perkembangan adalah yaitu dua istilah yang selalu digunakan dalam psikologi. Dan sebagai psikologi memandang kedua istilah berbeda ini, namun sebagai yang lain memandang dalam istilah perkembangan tercakup makna pertumbuhan. C. Yaitu kepribadian. Kepribadian itu merupakan terjemah dari bahasa Inggris yaitu personality. Sedangkan istilah personality sebagai etimologis berasal dari bahasa Latin person yang berarti kedok dan personare artinya menembus. Sedangkan menurut Kamus Bahasa Indonesia bahwa kepribadian itu bersifat hakiki. Pada dasarnya, aspek-aspek kepribadian itu dapat digolongkan dalam 3 hal, yaitu aspek jasmaniah, kedua aspek kejiwaan, ketiga aspek kerohanian. Dan beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian yaitu fisik dan inteligensi. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.